Akta negara itu adalah mandat. Mandat seorang kepala negara itu adanya di akta negara. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu Undang-Undang Dasar Tata Kerja. Undang-Undang Dasar Tata Kerja itu. Itu yang ada di akta negara tuh. Yang harus diwujudkan, yang harus ada pembuktian di lapangan. Untuk akta negara kita harus tahu persis apa isi-isi yang terkandung dalam akta negara. Ada itu kan judul-judulnya kan udah keluar. Judul-judul Trikora, Tribrata, Tridharma itu udah keluar judul-judulnya. Namun kan dikondisikannya di mana di era Orde Baru itu. Pramuka itu udah keluar. Pandu sekarang Pramuka itu udah keluar. Cuma dikondisikannya di mana. Kalau kita bicara seperti ini, seakan-akan kita mengangkat satu orang, membenci satu orang kan. Karena kita tahu persis seperti apa kejadiannya. Lihat, di masa Orde Lama ke Orde Baru kan kelihatan jelas perubahan yang dirubah itu kan udah kelihatan jelas. Pandu jadi Pramuka, apalagi Pancasila. Sila pertama dia nggak berani untuk merubah, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya dirubah. Udah keluar dari Dekret 59. Itu Dekret 59 jangan dibilang itu angka mati. Padahal dari kemerdekaan RI tahun 1945 sampai ke 59 itu berapa tahun? Kenapa baru dideklarasikan di situ? Karena mengimbangi antara undang-undang dengan alam, manusia dengan alam. Nah, 59 itu kan ada di alam. 5 itu kan untuk standarisasi negara. 9 ini untuk standarisasi dunia. Itu yang dimaksud. Makanya dideklarasikan di situ. Ini jangan-jangan kita sampai ke angka 9, angka sempurna, 5 aja masih berantakan. Lihat aja di konsep kita. Yang di bagian kiri anak panahnya ke atas semua. 1, 2, 3, 4. Anak panah ke atas semua, di sini angka 9 rata-rata. Ini yang seharusnya diwujudkan kan di negara. Tapi kenapa malah yang sebelah sini? 6, 7, 8, 9 angka naik tetapi anak panah turun. Angka yang paling bawah pun merosot dari 4 sampai ke 1. Itu kan virus yang tidak seharusnya terjadi ya. 6. Kenapa angka panahnya ke bawah? Angka 4. Itu dalam arti provinsi itu sudah kehilangan pola pikirnya untuk rakyat 60%. Kabupaten ada di angka 7 ke bawah. Kabupaten itu sudah kehilangan pola pikirnya untuk rakyat 70%. Kecamatan 80%, kelurahan 90%. Kenapa? Karena semuanya rata-rata statusnya udah TU. Nah kalau udah status TU, yang diperhitungkan untung rugi. Itu yang diperhitungkan, untung rugi. Ini rugi, nggak usah dikerjakan. Ini untung. Walaupun di situ ada kotoran-kotoran, kalau memang menguntungkan, loh dia kerjakan. Itu ada di konsep di bagian apa itu? Miniatur dunia kan. Sila ketiganya itu. Sila 2. Sila kedua. Sila ketiga itu kan obligasi. Sila ketiga. Apa namanya? Sirkulasi aset bangsa. Nah, itu berkaitan dengan regional. Itu berkaitan dengan regional. Makanya itu lambangnya pohon beringin kan. Pohonnya begitu
besar, rindang, tapi nggak ada buahnya. Sekalinya ada kan nggak bisa dikonsumsi. Itulah mati apa? Di situ membuktikan bahwa kalau bangsa Republik Indonesia masih memiliki kekurangan, jangan ekspor. Gitu. Karena negara ini untuk kepentingan bangsa, internal dulu sempurnakan, baru ekspor. Itu simbolnya pohon beringin. Simbolnya. Itu regional. Nah, itu nggak inti. Itulah inti-inti yang dimaksud yang ada di dalam Dekret 59. Makanya judulnya itu apa? Kebangsaan. Yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu kan bangsa RI semua. Kita perlakukan dengan sama, kelola dengan sama, baik itu infrastrukturnya dirikan dengan sama. Kan tujuannya kan mendirikan negara Indonesia itu ke negara Nusantara. Tapi kenapa bujur sangkar? Provinsi ini kok istimewa, di sana murad marit. Padahal RI gitu. Ada pemimpinnya nggak di Indonesia? Jarang. Kan dalam Al-Quran, kalau memang mereka ngerti Al-Quran, perhatikan yang namanya Allahu Somad. Ini berkaitan dengan 5 pulau terbesar di Indonesia. Allahu Somad. Orang Pulau Jawa hormati secara keseluruhan. Orang Sumatera hormati, orang Kalimantan hormati. Semua dengan secara merata, dengan secara horizontal, jangan ada perbedaan di situ. Ini yang dikejar-kejar itu kan otonomnya oleh pemerintah. Di situ boleh dikatakan menembak jereng gitu. Sama rakyat kok nggak diurus, otonomnya diurus. Ya kan TU, yang mana yang menguntungkan? Ngurus rakyat itu rugi, nggak usah. Ini otonom menguntungkan itu. Karena udah masuk TU, tata usaha semuanya rata-rata. Dari pusat sampai ke bawah itu statusnya udah tata usaha semua. Kalau udah masuk tata usaha ya jelas perhitungannya kan hanya 2, untung rugi. Yang mana yang menguntungkan, yang mana yang merugikan. Nanti dibalik jadi TO. Nah, kita bicara ini kan berdasarkan fakta yang ada kan seperti itu selama ini. Yang diperhitungkan hanya untuk otonom daerah, rakyatnya tidak diperhitungkan. Walaupun dia punya rumah udah reok, tanahnya hanya 5 kali 5 meter persegi, tetap aja harus bayar pajak. Tetap harus bayar pajak gitu. Yang menghuninya udah nenek-nenek, kakek-kakek itu. Udah reot gubuknya, tetap harus bayar pajak. Nah, di sini bangsa Republik untuk pemerintah, sila kedua, pri kemanusiaannya mana? Di mana di situ pri kemanusiaannya? Pantat kali itu. Nah, ini di Dekret 59 yang namanya yang kedua itu yang pri kemanusiaan itu jangan dihapus. Karena yang pri kemanusiaan itu lebih mendasar daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lebih mendasar lagi pri kemanusiaan. Apalagi sila yang keempat, kedaulatan rakyat dihapus. Di Orde Baru diganti, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan sekian. Ini kan politik seorang kepala negara. Kalau aku kurang pas di dalam memimpin, jangan nyalahkan aku. Lihat aja sila keempat. Itu kan tergantung kebijakan MPR DPR kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya tergantung MPR dan DPR. Jadi kalau ada yang kurang berkenan dengan aku, jangan nyalahkan aku. Kagak melaksanakan mandat dari MPR DPR kan gitu. Ini kedaulatan mana dihapus. Seakan-akan di sini Orde Baru nggak mau berdaulat dengan rakyat. Berarti lempar batu sembunyi tangan. Tepat itu kok di situ.
Makanya kita sebagai generasi bangsa Republik Indonesia punya hak tuntut di situ. Bukan berarti untuk berantem kan? Meluruskan. Bukan berarti untuk perang kan? Untuk meluruskan dan untuk menatakan kembali Apa-apa pondasi yang fondasi negara yang sudah diatur ya oleh para kesepuan-kesepuan kita di masa Orde Lama. masa perjuangan. Mereka tuh belum ketemu manisnya orang-orang Orde Lama. Orang Orde Baru ini manis semua, pahitnya nggak ada. Tapi kenapa sampai lupa daratan? Karena kemanisan kali ya. Sampai lupa daratan. Makanya banyak penyakit kencing manis. Ini kita yang paham tentang 3 nadi negara ini wajib diperjuangkan, ya, wajib diperjuangkan, wajib dihidupkan, wajib diwujudkan. Karena urat nadi negara itu kan ada 3, 1 Akta Negara, 2 Undang-Undang Dasar, 3 Kode Etik. Ini disebut Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan Undang-Undang Dasar Negara, bukan, itu Undang-Undang Dasar Tata Kerja. Undang-Undang Dasar Tata Kerja dari pusat sampai daerah, instalasi-instalasi pemerintahan harus seperti itu kinerjanya. Namun mandat seorang kepala negara itu yang ada di Akta Negara. Itu mandat di situ. Nah kalau Pancasila itu kode etik.